Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya Minggu GKMI Pati tanggal 15 Agustus 2021. Sekaligus ibadah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. 2 hari lagi, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2021, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan untuk Indonesia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita mulai ibadah ini bersama kita pujikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Yang dikasihi Tuhan, ibadah Hari Raya Minggu sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hati, dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Dari permulaannya
pembimbing untuk kita sekalian diambilkan dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18 demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Doa bagi Ibu Pertiwi. Gurat duka tak kunjung sirna, tangis lara membahana. Bersama gugurnya putra-putri Pertiwi, tersaput petaka, terluka karena corona. Hidup tersembunyi di balik pagar, senyum dan sapa terkurung di balik masker. Hanya mata bicara tentang duka yang sama, sambil berharap datangnya cahaya. Hari ini kupanjatkan doa bagi Pertiwi yang luka, segera terbit fajar baru, harapan di masa depan lebih sehat, lebih kuat, lebih jaya. Merdeka bangsaku, merdeka Ibu Pertiwiku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Bersama kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita akan menyanyikannya 2 kali. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air
Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk. Mengucap syukur untuk karya Allah dalam negara ini, menghadapi satu persatu permasalahan yang bermunculan, Tuhan tetap menyertai dan memberikan pertolongan. Karena Tuhan adalah pelindung, Tuhan adalah sumber keadilan dan keamanan. Kita akan berdoa bersama dan lagu Indonesia Negaraku akan menghantarkan kita untuk masuk dalam doa syafaat. Indonesia Negaraku. Indonesia, Tuhan pelindungnya. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, Tuhan selalu sertanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita, datang kepada Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber kekuatan. Pada pagi hari ini, di hari perhentian ini Tuhan, kami sungguh mau menaikkan syukur pujian kami kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, maka kami semua sebagai pribadi, sebagai keluarga, senantiasa disertai, diberkati, dipimpin Tuhan, sehingga kami senantiasa berada dalam keadaan yang sehat, baik, tidak berkekurangan, bahkan kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Sebagai bangsa kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup kami di dalam menempuh masa panjang kemerdekaan sampai dengan saat ini. Dan semua kebaikan ini Tuhan, semua hal yang baik yang kami alami ini, kami tahu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kami ingin untuk terus mempercayakan kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, bangsa, hanya ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Buat kehidupan kami ke depan Tuhan, di dalam upaya kami untuk bekerja, untuk mencari nafkah Tuhan, menyambung kehidupan kami, di dalam suasana ekonomi yang kurang menguntungkan pada saat ini, kami rindu supaya Engkau mengasihani kami Tuhan, Engkau yang akan mengulurkan tangan, membuka tingkap-tingkap berkat-Mu dan mencurahkan rahmat atas kehidupan kami, sehingga tidak ada di antara kami yang berkekurangan, senantiasa tersedia berkat Tuhan untuk kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, karuniakan segala kelancaran dan kemudahan. Bapa di surga, kami juga terus membawa ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan keluarga kami, baik di dalam kehidupan suami, istri, orang tua, anak, bahkan keluarga besar. Mohon Tuhan karuniakan kerukunan dan cinta kasih, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam damai, berkomunikasi dengan baik, hidup di dalam keharmonisan dan takut akan Tuhan. Kami juga terus mendoakan buat keluarga-keluarga yang bergumul dengan macam-macam masalah hidup. Mungkin mereka
mereka yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan kerinduan Tuhan, untuk hadirnya anak di tengah-tengah keluarga, untuk keluarga yang bergumul dengan pendidikan anak-anak, membesarkan anak-anak. Biarlah apapun Tuhan pergumulan keluarga ini, Engkau yang senantiasa menyertai dan mendengarkan doa dari tiap-tiap kami yang dipanjatkan Tuhan dengan penuh iman kepada Tuhan. Kami mendoakan buat setiap anak cucu yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami, baik mereka yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah belajar, mereka yang berkuliah, mereka yang bekerja bahkan di tempat-tempat yang jauh dari kami. Mohon Tuhan, Engkau selalu memberkati anak cucu kami ini, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh bertumbuh sehat, sempurna, dan berhasil, sukses kehidupannya. Kami terus mendoakan Tuhan agar supaya Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang sudah dewasa, mereka yang remaja menuju dewasa. Berkati di dalam pergaulan, jauhkan dari segala pergaulan yang sesat. Tuhan bimbing sehingga setiap anak kami boleh menemukan masa depan yang terbaik. Kami terus mendoakan untuk anak-anak kami yang sudah dewasa, yang juga sudah tiba waktunya Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan mengaruniakan pasangan hidup terbaik yang datangnya dari Tuhan. Saat ini kami juga mau mendoakan Tuhan untuk keprihatinan kami akan kesehatan. Kami sungguh merindukan agar kami diberikan tubuh yang sehat, diberikan daya tahan tubuh yang kuat untuk dapat melawan segala macam penyakit, termasuk juga dari virus COVID-19 yang sudah Tuhan pandemi ini kami alami kurang lebih 1,5 tahun, bahkan nyaris 2 tahun. Tuhan Bapa kami di surga, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami yang terus berjuang untuk kesehatan ini. Kami mendoakan dan mempercayakan supaya jemaat-Mu semua diberikan kesehatan, bahkan para lansia, para manula. Begitu juga dengan lingkungan kami, komunitas, bahkan bangsa dan negara kami. Moga Tuhan angkat segala sakit penyakit, moga Tuhan karuniakan kesembuhan, dan Tuhan jauhkan dari pandemi, supaya pandemi ini segera berlalu. Kami mendoakan untuk upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pandemi. Berkati Tuhan sehingga upaya vaksinasi, bahkan pengobatan Tuhan, segala sesuatu yang mempermudah untuk terjadinya kesembuhan dan hilangnya pandemi ini, Tuhan akan berkati, baik dari pemerintah pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan untuk tim medis dimanapun berada, Tuhan juga tolong melalui kepanjangan tangan mereka semua, lebih banyak lagi orang akan diselamatkan. Begitu juga kami mendoakan agar angka kematian betul-betul dapat menurun. Begitu juga Tuhan dengan situasi penyebaran pandemi ini Tuhan, di beberapa daerah bahkan di Jawa, Bali, seluruh negara kami Indonesia, di kepulauan-kepulauan lain Tuhan, Engkau juga tolong sehingga angka pandemi dapat segera menurun. Kami percayakan sepenuhnya perjuangan kami, perjuangan bangsa dan negara kami ini. Berkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan memperingati kemerdekaannya. Tuhan tolong agar semakin hari bangsa kami ini boleh betul-betul menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua rakyat Indonesia. Agar kehidupan kami penuh dengan damai, penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih Tuhan. Dijauhkan dari segala konflik perselisihan, diberikan pemulihan secara ekonomi dan sosial. Kami sungguh merindukan Tuhan, apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami juga terus mendoakan untuk gereja-Mu GKMI Pati yang kami cintai, supaya di tengah-tengah keberadaannya, di tengah-tengah masyarakat ini Tuhan, juga boleh menjadikan alat tangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Kerajaan Tuhan nyata melalui kiprah, melalui pelayanan dari GKMI Pati. Berkati Tuhan para hamba Tuhan, para majelis Tuhan, para pengurus, aktivis, bahkan sampai seluruh cabang-cabang, juga dengan ujung-ujung tombak pelayanan, baik itu KB dan TK Karunia, Toko Buku Torsina, BP Samaria. Berkati ini semua Tuhan, sehingga dalam kemajuan pelayanan secara kuantitas maupun kualitas, kami boleh berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Dan apabila saat ini ada doa-doa yang secara pribadi Tuhan akan dipanjatkan oleh jemaat-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang menilik ke dasar hati jemaat, dan Tuhan juga yang akan menjawab setiap doa itu menurut kehendak kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah segenap doa-doa kami panjatkan, mohon Tuhan dengarkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiba waktunya kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari bersama-sama kita akan pujikan satu lagu, Pakailah Aku. Tuturkan kisah keselamatan, kisah yang menghiburkan. Tuturkan kisah keselamatan, kisah yang menghiburkan. Pantulkan dalam kehidupanmu kasih sayang Tuhanmu. Pakailah aku jadi alatmu yang terangi sesamaku. Pakailah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pedang. Berikan sebagaimana kau terima, mengasihi sesama. Berikan sebagaimana kau terima, mengasihi sesama. Tolong mereka yang tidak berdaya, laksanakan tugasmu. Pakailah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon agar terang firman Tuhan menolong kami semua, sehingga kami semua yang pada pagi hari ini membaca dan merenungkan firman-Mu sungguh-sungguh diperlengkapi oleh firman-Mu. Hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan. Kami serahkan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, yang memperingati sekaligus juga untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Firman Tuhan didasarkan pada kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7, saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang bijak mengatakan lebih baik menyalakan sebuah lilin di tengah kegelapan daripada mengutukinya. Artinya, lebih baik berbuat sesuatu yang bisa mengubah keadaan daripada sekedar mengeluh, daripada sekedar bersungut-sungut. Tentu sebuah lilin yang menyala di tengah kegelapan akan besar sekali gunanya. Sedangkan mengeluh dan bersungut-sungut itu sendiri tidak akan dapat mengusir atau melenyapkan kegelapan. Namun demikian, meskipun orang tahu apa yang baik untuk dikerjakan, kebanyakan orang memilih untuk komplain, memilih untuk bersungut-sungut. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena lebih mudah komplain, lebih mudah bersungut-sungut, sebab itu tinggal buka mulut, marah-marah, protes dan lain sebagainya. Itu lebih mudah. Sedangkan kalau kita berbuat sesuatu itu tidak mudah. Yang namanya berbuat itu pasti butuh tenaga. Yang namanya berbuat itu butuh berpikir. Yang namanya berbuat itu butuh energi. Yang namanya berbuat itu butuh dana, butuh usaha, waktu, dan mungkin tidak sekali cukup, tetapi harus dilakukan berkali-kali. Repot. Oleh sebab itu orang lebih banyak memilih komplain dan mengeluh, lalu berharap semuanya akan baik kembali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat, atas semua keadaan yang tidak menyenangkan, yang buruk, yang menyengsarakan, apapun bentuknya, mengeluh sambil menunggu adalah pilihan umum orang. Sejarah umat Tuhan juga menunjukkan hal yang sama. Mulai dari bangsa Israel itu berada di Mesir, mulai dari mereka itu keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut atas kesengsaraan yang mereka alami. Dan ketika mereka pada akhirnya juga menikmati atau menjalani dibuang ke Babel, ke Asyur, itu juga membuat mereka itu bersungut-sungut terhadap segala situasi penindasan, situasi penjajahan. Mereka bersungut-sungut. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, ini merupakan bagian sebetulnya kalau dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23, ayat 1 sampai 23 dan bahkan seterusnya di dalam perikop-perikop seterusnya, ini menceritakan tentang bagaimana situasi mereka ketika mereka itu berada di dalam pembuangan di Babel. Ya. Ada banyak orang yang turut serta di dalam pembuangan itu. Ratusan anak orang pada saat itu dibuang. Ketika Yerusalem saat itu ditundukkan oleh Babel. Para tua-tua, para imam-imam,
para pegawai-pegawai istana, para pemuka-pemuka Yehuda, pandai besi, rakyat biasa, bahkan rajanya sendiri, Raja Yekoya dan Permaisuri juga turut dibuang ke Babel. Jelas ini situasi yang buruk. Kerajaan yang dikalahkan, ditaklukkan, raja dan istana jatuh, rakyatnya kocar kacir, para pembesar tidak punya kuasa, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan mereka menjadi tawanan di negeri yang asing. Mereka kehilangan segalanya, mereka tidak punya apa-apa. Dan pasti saat itu banyak orang yang meratap, menangis, tetapi juga banyak yang mengeluh, bersungut-sungut, bahkan mempertanyakan Tuhan. Mengapa kalau mereka disebut sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Pasti juga banyak yang stres pada saat itu. Pasti banyak orang tidak bisa menerima keadaan. Dan pasti juga banyak orang yang dikatakan mati ngenes, mati dalam keadaan yang menderita sakit batin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihiku oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia mengirimkan sebuah surat kepada mereka semua. Surat ini berisi penghiburan, surat ini berisi peneguhan, surat ini juga berisi saran terbaik. Dan salah satu simpulnya, sesuatu yang menjadi simpul atau kesimpulan daripada surat itu adalah teks yang kita baca, ayatnya yang ke-7 tadi, yang sudah kita baca bersama-sama. Saya mau kita melihat sekali lagi ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada satu kata yang menarik di sini adalah kata kemana kamu aku buang. Frasa kemana kamu aku buang. Kata buang, dibuang, sesuatu yang dibuang itu menggambarkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan, ya, suatu situasi yang tidak enak. Coba bayangkan, dibuang ke satu tempat, diasingkan ke satu tempat. Ini pasti satu keadaan yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Tetapi di tengah-tengah keadaan itu, umat harus memegang prinsip, umat harus memiliki pemikiran yang positif. Umat kemudian diingatkan kembali oleh Yeremia, dihiburkan dan diteguhkan hatinya supaya mereka tidak jatuh pada hal-hal yang keputusasaan atau hal-hal yang justru membuat mereka semakin menderita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini, di dalam ayat 7 yang khususnya kita baca, ini berisi tentang ada beberapa poin, ada beberapa hal yang penting. Dan saya akan menyarikan di sini ada 4 hal yang penting. Yang pertama catatannya adalah jangan mudah diperdaya oleh berbagai kepalsuan. Perhatikan di situ tadi disebut berita-berita palsu, nasihat-nasihat palsu, nabi-nabi palsu, khususnya pada ayat 8 dan ke-9. Ini semua berpengaruh untuk ayat yang ke-7. Ada berbagai macam kepalsuan. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Itu semua bisa menggoyahkan iman. Itu semua bisa membuat orang down. Itu semua bisa membuat orang putus asa. Sama seperti pada saat ini, di zaman ini. Ketika kita menghadapi situasi pandemi, situasi tidak menyenangkan, banyak berita berseliweran di sekitar kita. Banyak berita yang isinya hanya nakut-nakuti, banyak berita yang pesimis, banyak berita yang senangnya menimbulkan kecemasan dalam skala besar, bahkan skala nasional. Entah tujuannya apa. Banyak hal yang demikian. Nah, kita harus menyaring dalam suasana-suasana zaman yang seperti ini. Ketika yang hoax dan yang nyata, yang benar itu kadang-kadang sulit dibedakan. Kita harus mempunyai kejelian untuk tidak mudah diperdaya. Sebab itu hanya akan menguras energi kita, membuat kita pesimis, membuat kita takut dan cemas, lalu imun kita menjadi turun. Catatan yang kedua, dikatakan apa? Pembuangan ini tidak selamanya, ya, pasti akan berakhir. Pada ayat ke-10 disebutkan, ya, bahwa pembuangan ini tidak akan terjadi selamanya, pasti akan berakhir.
Oleh sebab itu mereka tidak boleh putus asa. Karena yang namanya kesulitan, seberapapun dalamnya, seberapapun rumitnya, pada waktunya kesulitan itu akan berakhir. Tidak akan itu selamanya terjadi. Sebab itu mereka jangan kehilangan iman. Pun begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Seberapapun buruknya situasi yang kita hadapi, optimis. Pasti akan berakhir, pasti akan berlalu dalam suasana seperti ini. Pasti akan teratasi, akan ada jalan untuk mengatasinya. Catatan yang ketiga adalah dikatakan rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Maka nantikan dengan iman dalam doa yang bersehati dan sungguh-sungguh. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14 akan nampak di situ bagaimana rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan yang mencelakakan, tetapi selalu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Sebab itu pandang ke depan. Pandang hari ini, analisa, pelajari boleh. Tetapi kita tidak boleh terlalu terpaku pada masalah. Tetapi pandang ke depan yang penuh dengan harapan. Dan dalam sehati dan kesungguhan, doakan itu. Yang keempat, catatan yang keempat mengatakan, usahakan kesejahteraan. Ini kata kunci yang paling penting dari ayatnya yang ke-7. Usahakan kesejahteraan kota, usahakan kesejahteraanmu, usahakan kesejahteraan keluarga, usahakan kesejahteraan bangsa dan negara. Usahakan. Usaha itu artinya ada gerak. Usaha itu artinya ada sesuatu yang dilakukan. Usaha itu artinya bekerja, ada upaya, ada ikhtiar. Baik secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas, gereja, masyarakat, bahkan bangsa dan negara bersama-sama melakukan usaha kesejahteraan. Artinya melakukan usaha, upaya untuk keluar dari situasi buruk yang dialami atau dihadapi. Sekali lagi, berkarya lebih baik daripada bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak akan menghasilkan apa-apa. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun yang bisa disalahkan, ini tidak ada gunanya. Tetapi lebih penting dari itu adalah bekerja. Kalau mereka pada saat itu bekerja untuk mengusahakan kesejahteraan mereka, disuruhlah mereka membangun rumah, disuruhlah mereka mengusahakan pertanian, disuruhlah mereka berdagang dan lain sebagainya seperti biasa, mengupayakan kehidupan untuk terus berjalan. Maka ini juga yang menjadi upaya kita hari ini di dalam situasi kita. Kita tetap bekerja, kita tetap berupaya, kita tetap beraktivitas. Tentunya yang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan prokes. Tetapi kita terus mengupayakan, kita tetap bekerja. Tidak berarti kita hanya berdiam diri, merasa takut dan mengurung diri. Selamanya virus itu akan ada di sekitar kita. Selamanya virus itu akan bermutasi dalam rupa-rupa bentuk. Nah kalau kita mengurung diri mau sampai kapan? Ya. Tetap berupaya, tetap melakukan sesuatu dengan kehidupan, dalam kehati-hatian, dalam kedisiplinan, tetapi tetap berusaha untuk kehidupan terus berjalan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat Nabi Yeremia ini sudah kita lihat tadi, sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Saat ini kita sedang menjadi bangsa yang menghadapi musibah, pandemi yang berkepanjangan, yang menghabiskan segala daya upaya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah berusaha sedemikian keras. Nah, mari kita menghargai usaha ini. Apalagi kita sedang berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan kemerdekaan, saya katakan tadi. Dan kalau kita melihat pandemi sebagai belenggu, ya mari kita berjuang bersama untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Berkarya bagaimana supaya segera lepas, bebas. Jangan malah seperti saya katakan tadi, sibuk mencari kambing hitam, sibuk menyalahkan pemerintah, sibuk menyebar hoaks yang mengeruhkan suasana, termakan berita-berita palsu yang menambah kepanikan. Mari berbuat sesuatu. Mari kita berkarya setidaknya untuk mengurangi penderitaan. Baik pribadi atau kelompok komunitas gereja. Kita ini mampu kok.
Kita ini punya daya kok untuk mengusahakan kesejahteraan. Apapun bentuknya. Vaksinasi, pembagian vitamin, bantuan bahan pangan, menebarkan harapan dan semangat, bersatu dalam doa dan lain-lain. Jangan malah kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Apalagi mengambil keuntungan dari penderitaan. Jangan ada orang yang dengan sengaja menahan sesuatu atau menyebabkan kelangkaan barang tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menimbun, memainkan harga, semuanya itu kejahatan kemanusiaan. Situasi sudah sukar. Buatlah menjadi mudah bagi kehidupan, bagi sesama kita. Ibu Pertiwi sedang menangis katanya. Hapus air matanya. Jangan malah menambah penderitaan. Kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa, pemulihan bangsa ini tergantung pada kita juga. Jika kita berkarya untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesejahteraan, maka kita semua dapat keluar dari masalah. Usaha dan berdoa, maka Tuhan akan bertindak membebaskan. Tuhan memberkati Dirgahayu Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, biarlah kiranya firman-Mu ini berakar dan bertumbuh di dalam diri kami, sehingga kami selalu menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang optimis, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan. Dan bahkan kami menjadi orang-orang yang menebarkan hal-hal yang positif di tengah kehidupan kami. Bahkan kami dapat turut berkarya, turut bekerja, berkiprah bagi bangsa. Sehingga kami dapat mengupayakan kesejahteraan di tengah bangsa dan negara kami. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berkarya bagi bangsa. Firman Tuhan yang sudah disampaikan mengingatkan kepada kita agar kita tidak hanya mengeluh dan tidak berkarya saat berada di masa sulit, masa pandemi seperti sekarang ini. Bangkit, jangan hanya bersungut-sungut, jangan hanya menyalahkan, tetapi berbuatlah sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan sejahtera. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan bersama kita akan pujikan Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita kembali pada kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang tidak hanya bisa mengeluh, tetapi lebih dari itu kita dapat berkarya bagi keluarga, berkarya bagi komunitas, berkarya bagi bangsa. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari kita dan bangsa Indonesia dari segala bencana, penyakit, mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh untuk kita semua. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Tetap sehat dan tetap mentaati protokol kesehatan. Sampai jumpa. Dirgahayu Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.